tentang manajemen kelas. Di dalam manajemen kelas ada beberapa pengertian manajemen dari para ahli. Bisa dipelajari dengan yang pertama menurut George R. Terry dalam bukunya The People of Management. Manajemen ialah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu dengan mengutamakan menggunakan kegiatan orang lain. Sedangkan yang kedua menurut Prof. Liang-Li menggambarkan manajemen sebagai sesuatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat. Lanjut ke fungsi manajemen. Ada planning, perencanaan, kedua organizing, pengorganisasian, ketiga executing, pelaksanaan. Pelaksanaan di sini fungsi untuk menggerakkan orang-orang yang bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting di dalam. Kita lanjut ke tentang tingkatan manajemen. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai tingkatan manajemen ini. Yang tingkatan manajemen adalah susunan atau gambaran tentang sertifikasi organisasi yang menggambarkan tentang peranan kita dalam organisasi. Kemudian ada yang pertama top manajemen. Top manajemen ini merupakan tentang jenjang tertinggi dan sering disebut dengan manajer senior, eksekutif, kunci, CO. Kedua, ada yang disebut dengan middle management. Middle management ini ialah manajemen yang tugasnya mengawasi beberapa unit kerja yang menerapkan rencana sesuai dengan tujuan. Baiklah, di sini anak-anak ada yang ingin bertanya? Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Dina. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan ruang kelas? Ya, di dalam manajemen hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ukuran dan bentuk kelas, kedua bentuk serta ukuran bangku dan meja, ketiga jumlah siswa dan dalam kelas, keempat komposisi dalam berkelompok dan berdiskusi secara efektif. Selain Dina ada yang lagi yang mau bertanya? Saya. Silakan. Apa saja kelebihan dan kelemahan yang ditemukan saat melakukan pengelolaan kelas? Baik, di sini berbicara tentang kelemahan dan kelebihan. Kelebihan pendekatan kekuasaan itu ada terciptanya ketertiban kelak di dalam kelas sendiri. Kedua, dapat membaik. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Silakan. Apa saja kelebihan dan kelemahan yang ditemukan saat melakukan pengelolaan kelas? Baik, di sini berbicara tentang kelebihan dan kelemahan di saat pendekatan penguasaan kelas. Yaitu yang pertama, terciptanya ketertiban di dalam kelas. Kedua, dapat memberikan perintah, pengajaran, mengarahkan dan pesan. Ketiga, pendekatan kekuasaan dapat berguna dalam situasi tertentu dengan tidak menggunakan teguran. Kelemahannya adapun pendekatan kekuasaan, siswa takut bertemu dengan guru. Kedua, timbulnya kelemahan pendekatan kekuasaan itu ada pertama, siswa takut bertemu dengan guru. Kedua, timbulnya sikap permusuhan antar siswa dan guru. Ketiga, bersifat pemecahan masalah sementara. Baik, hanya itu. Di sini saya akan menjelaskan lagi kembali tentang bidang manajemen. Yang pertama, produksi. Manajemen produksi merupakan rangkaian tingkatan yang terencana
menggunakan dana. Keempat, manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia. Kelima, manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam